Ya Fani dan juga pemirsa, memang beban subsidi yang begitu besar sehingga akhirnya membuat anjlok ataupun juga jebolnya anggaran kita beberapa waktu belakangan memaksa pemerintahan Jokowi harus mengurangi dan memangkas subsidi BBM bersubsidi. Namun belakangan setelah menerapkan pemangkasan subsidi tersebut, kita lihat juga bagaimana kontroversi terjadi, kontroversi BBM subsidi. Kita mulai terlebih dahulu dari tren ataupun juga ketetapan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi setelah memangkas subsidi BBM, harga BBM subsidi diserahkan sesuai dengan harga minyak global dan akan terus diupdate sesuai dengan pergerakan harga minyak setiap 1 bulan sekali. Kita lihat ini adalah tren bagaimana premium RON 88 kemudian juga dengan solar pada saat baru saja dipilih Presiden Jokowi menaikkan harga BBM untuk premium RON 88 menjadi Rp8.500 per liter dan kemudian terus mengalami tren penurunan 7.600 ke 6.600, begitu juga dengan solar 7.500 turun 7.250 dan akhirnya ada di 6.400 pada 16 Januari 2015. Dan itu juga memang seiring dengan anjloknya harga minyak dunia. Untuk WTI sendiri hingga hari ini bertengger di level $47 per barrel atau sudah melemah sepanjang selama setahun 52% lebih. Kemudian begitu juga dengan Brent yang sudah terkoreksi 48% lebih dan ada di $54 per barrel. Dan kita lihat untuk 2 bulan belakangan ataupun dari Februari hingga Maret justru mengalami tren kenaikan. Ini seiring juga dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia. Fluktuasi yang begitu cepat terjadi inilah yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran dan juga pro dan kontra terkait dengan kenaikan harga BBM subsidi yang sesuai dengan mekanisme pasar. Kita lihat bagaimana rivalitas pemerintah dan DPR yang masing-masing mengukuhkan argumentasi mereka benar. Bagaimana untuk pemerintah sendiri yang mengatakan BBM bersubsidi mengikuti harga minyak dunia adalah sesuatu yang lebih fair dibandingkan yang sudah diimplementasikan beberapa waktu belakangan, beberapa tahun belakangan. Namun sebagian atau juga banyak juga dari anggota DPR yang menduga adanya proyek liberalisasi energi sehingga subsidi dipangkas dan kemudian menyerahkannya, melemparnya ke harga pasar ataupun ke mekanisme pasar. Tidak hanya itu, menurut DPR sendiri harga BBM naik dalam 6 bulan atau paling tidak setahun sekali itu sudah lebih baik. Namun pemerintah bersikukuh bahwa harga BBM subsidi yang naik tiap bulan itu justru bisa semakin memperlihatkan bagaimana sesungguhnya formulasi yang digunakan dan lebih adil kepada masyarakat. Namun tidak hanya itu, DPR juga menuduh pemerintah tidak pro rakyat. Namun di pemerintahan sendiri bersikukuh bahwa dana konsumtif yang selama ini untuk subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor produktif dan ini tampaknya dipolitisasi. Dan kita lihat ini adalah perbandingan harga BBM di Asia. Ini adalah versi Pertamina untuk menunjukkan ketika menaikkan harga BBM belakangan bahwa Indonesia menjual harga premiumnya, harga bensinnya dengan RON 88 tadi di harga termurah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Rp6.800 per liter dibandingkan Tiongkok Rp14.000, India Rp13.000, Thailand sama dengan Tiongkok Rp14.000, Vietnam Rp11.000, Filipina Rp12.000 dan Malaysia Rp6.000. Namun ada yang mungkin terlupa bahwa membandingkan RON 88 dengan bensin lain di Asia yang tidak lagi menggunakan RON 88 tampaknya bukan sesuatu yang adil ataupun juga yang seimbang. Tidak apple to apple. Itulah yang kemudian dikritisi juga oleh Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, yang akhirnya membuat sebuah tabel yang menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya masih jauh dari adil. Kita lihat bagaimana untuk jenis premiumnya adalah RON 88 yang sudah hampir tidak digunakan di seluruh dunia. Kita lihat harganya di Rp5.826 per liter. Sementara di Amerika Serikat sendiri dengan RON 92 Rp6.700 per liter dan Malaysia RON 95 harganya sudah mirip dengan hampir sama dengan Indonesia. Rp5.952 per liter. Dampaknya yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah transparansi, mulai dari formulasi hingga sosialisasi apakah RON 88 masih layak disebut BBM subsidi. Kembali ke Anda.